Yes, a glass of water would be great. You're welcome anytime. Rule number 2. Film dibuka dengan menampilkan seorang wanita berambut coklat, bernama Ava. Wanita itu terlihat baru saja pulang dari sebuah pesta, dan menemukan sesosok mayat di dalam rumahnya. Scene kemudian beralih pada 2 bulan sebelumnya. Terlihat Ava terbangun karena kepulangan suaminya yang sudah larut malam. Suaminya yang bernama Julian itu, baru saja pulang terlambat dari kantor. Akhir-akhir ini, Ava khawatir dengan pernikahannya yang sudah terasa tidak harmonis, dan itu terlihat dari sikap Julian yang sudah ogah-ogahan, dan selalu menolak untuk memberi jatah malam kepadanya. Keesokannya, Ava terlihat curhat kepada adiknya yang bernama Olivia. Saat itu, Olivia hanya menyarankan agar Ava melakukan perjalanan liburan bersamamu suaminya itu. Hey, it'll be okay. You guys are gonna dismiss what I said about trying something new. Okay, Hari itu, Julian pulang kerja lebih awal dengan membawa kabar baik. Dia mendapat promosi besar dan kenaikan gaji yang lumayan. Perusahaan juga akan memindahkan mereka ke kompleks perumahan tertutup milik HRD perusahaan, yang berjarak 5 jam perjalanan dari kantor. Saat itu, Ava ragu untuk meninggalkan adiknya, namun akhirnya setuju untuk pindah demi kesempatan yang terlalu berharga untuk dilewatkan. Ava pun berharap keputusan untuk pindah, bisa membantu mereka keluar dari segala kekakuan rumah tangganya saat ini. Let's get out of this rut we've been in. let's do it! You're sure? Ringkas cerita, mereka sampai di rumah baru, dan semua tampak sesuai harapan. Saat mereka sedang bercelepot ria, tiba-tiba bel rumah berbunyi. Ternyata mereka kedatangan tetangga, sepasang suami istri yaitu Theo dan Mackenzie. Ternyata Theo juga bekerja di perusahaan yang sama dengan Julian, meskipun tidak terlalu saling mengenal. Mereka mengundang Ava dan Julian untuk pesta barbecue di rumahnya. Keesokannya, pasangan itu benar-benar menghadiri undangan tersebut. Namun, ketegangan terjadi antara Ava dan Julian, ketika Julian bereaksi berlebihan terhadap Ava yang tidak sengaja menumpahkan minuman ke baju Julian. Mackenzie mengatakan kepada Ava, bahwa dia bisa memahaminya. Wanita itu bercerita jika dia dan suaminya sempat mengalami masa yang lebih sulit, sampai ingin berpisah. Namun, keadaan itu justru memicu hubungan mereka dengan menjadi swinger. Di mana swinger sendiri adalah kegiatan bertukar pasangan dengan pasangan lain, dengan tujuan relaksasi terhadap suatu hubungan yang terkesan tidak romantis. Ava kemudian membicarakannya dengan Julian, dan mereka pun agak sedikit tertarik dengan ide dari pasangan aneh di sebelah. Meski begitu, hal ini tetap menjadi dilema bagi mereka. Keesokan paginya, Ava yang sedang bersantai, tiba-tiba dikagetkan oleh kehadiran Theo yang sedang membersihkan halaman rumah. Ava mengundang Theo masuk ke dalam rumah, untuk menawarkan pria itu minum. Saat itu, Ava merasakan jika Theo memancarkan aura seks yang luar biasa baginya. Yes, a glass of water would be great. You're welcome anytime. Ringkas cerita, Julian dan Ava pergi makan malam untuk membahas kemarau panjang dalam kehidupan seks mereka, selama setahun belakangan. Mereka terkejut melihat Theo dan Mackenzie sedang makan malam bersama pasangan swinger lain, dari perusahaan yang sama. Ava memperhatikan mereka dan berfantasi, dan itu membuat Julian cemburu. Ava tak henti-hentinya memikirkan untuk ikut dalam praktik swinger tetangganya itu. Come on. Kinsey and Theo, that would do it. That would make things better. I didn't say. Is that so wrong? Hingga akhirnya, Julian pun setuju untuk mengikuti hasrat istrinya itu. Malam itu, mereka mengundang Theo dan Mackenzie. Mereka memulai meeting kecil, dan Mackenzie menguraikan aturan-aturan dalam melakukan swinger. Aturan pertama, Anda harus mendapatkan persetujuan pasangan Anda, untuk berhubungan dengan seseorang. Yang kedua, mereka tidak bisa memiliki tris rahasia. Dan yang terakhir, mereka dapat berhenti kapan saja mereka mau. Rule number 2.
Seiring waktu berjalan, pertukaran pasangan itu terbukti berhasil. Ava dan Julian menjadi sangat menyayangi satu sama lain. Namun, Olivia memperingatkan Ava untuk tetap berhati-hati. Suatu hari Ava sedang sendirian di rumah, karena Julian pergi bekerja ke luar kota. Wanita itu merasa kesepian dan memanggil Theo untuk datang. Mereka akhirnya melanggar aturan dan berhubungan seks tanpa sepengetahuan Julian. What about the rules? To hell with the rule. Keesokan harinya, Ava terbangun dengan darah berceceran di tangannya, dan menemukan Theo yang sudah tewas di bak mandi. Terlihat jelas, jika kepalanya telah dipukul dengan palu. Ava pun ditahan polisi dan diinterogasi. Ava harus segera menghubungi pengacaranya, karena dia terlihat sebagai tersangka utama. Ava meminta polisi untuk melapor ke petugas keamanan komplek, karena mereka sedang berada di luar. Julian pulang dan ingin tahu apa yang terjadi. Dia berharap jika Ava bersedia mengatakan yang sebenarnya tentang menjadi swinger. Ava mengaku berhubungan seks dengan Theo pada malam kematiannya. Hubungan mereka sebagai pasangan semakin renggang, dan Ava harus membuktikan bahwa dia benar-benar tidak bersalah. Ava menemukan pasangan itu dari restoran, dan berbicara dengan rekan kerja Theo, yang bernama Leah Timmons. Leah mengatakan, jika Theo tidak hanya mengajaknya berayun, pria itu juga menyuruhnya mencari berkas rahasia perusahaan untuknya. Tepat ketika Leah hendak membocorkan rahasia lagi, suaminya, Michael, pulang. Expense accounts, company travel receipts. Do you think whatever it is he found? I didn't know we had company. Akhirnya, Julian menemukan pesan-pesan di komputer Ava antara Ava dan Theo. Dia meyakini jika Ava benar-benar menyukai Theo bukan hanya sekedar partner swinger saja. Di tempat lain, Ava memutuskan untuk berbicara dengan Mackenzie. Tetapi Ava menemukan penyusup di sana, dan Mackenzie dipukuli habis-habisan di lantai. Polisi menganggapnya cukup mencurigakan, dan Ava bukanlah saksi yang dapat diandalkan. Kasus yang sama juga menimpa Leah yang ditemukan tewas, dan suaminya menghilang. Leah Timmons is dead, Mrs. Chase. Selang beberapa waktu, Mackenzie pulih di rumah sakit. Dia terkejut jika Ava mengetahui tentang sesuatu yang disebut lingkaran beludru. Mackenzie memperingatkan Ava untuk menjauh dan berhenti menyelidiki itu, karena sangat berbahaya. Have you ever heard of something called the Velvet Circle? Listen to me, you need to stay away from those people. I don't want you getting hurt too. Namun, Ava melakukan yang sebaliknya dan bahkan semakin gencar. Ava berpura-pura menjadi teman Michels, dan pergi ke pesta swinger. Di pesta swinger super rahasia, alias Velvet Circle, Olivia dan Ava terlihat sedang asyik mencari petunjuk. Mereka berbicara dengan para tamu dan mencoba masuk ke ruang seks tersembunyi. Mereka berdansa di atas tuan rumah pesta, dan Olivia mencuri dompetnya. Sedangkan Ava, berdansa dan merayunya. Olivia menemukan kartu RMD dan pergi ke perusahaan untuk menyelidiki. Dia menemukan berkas di komputer Eric, namun tertangkap oleh petugas keamanan. Ava berada pada situasi sulit saat mengulur waktu, sehingga hampir berhubungan seks dengan Eric, di sebuah ruangan dengan sekelompok orang mengawasi di sudut ruangan. Olivia ditangkap karena membobol rumah, tetapi dia berhasil mengirim berkas melalui email kepada saudara perempuannya. Berkas-berkas itu adalah berkas yang ingin didapatkan Theo. Ava memeriksa surel-surel itu dan mengetahui bahwa Julian berbohong tentang perjalanan kerjanya. Kemudian, dia pulang dan menemukan mayat dari awal film. Mayat itu ternyata Michael. Ava berlari ke arah Mackenzie di sebelah rumah. Sayangnya, Mackenzie dan Julian telah berselingkuh selama bertahun-tahun, setelah bertemu di pesta Natal perusahaan. I was lying this whole time. Oh my god. You've been having an affair. Perpindahan dan perselingkuhan itu hanyalah taktik untuk menyingkirkan pasangan mereka dan mempertahankan uang asuransi. Theo dan Mackenzie terlibat dalam monolog mereka yang seperti penjahat, dan mengakui bahwa mereka sedang menjebak Ava untuk menanggung akibatnya. Mereka menyeret Ava ke garasi dan berebut siapa yang akan membunuhnya. Mackenzie berbalik melawan Julian dan membenturkan kepalanya. Ternyata,
Mackenzie adalah teman Ava saat SMA dulu, namun Ava tidak mengenalinya, karena saat itu dia berbadan gemuk. Mackenzie mengatur segalanya sebagai balas dendam pada gadis populer di sekolahnya, yaitu Ava. Setelah pertengkaran sengit terjadi, Ava akhirnya selamat, dan Mackenzie ditangkap. Olivia dibebaskan dari penjara dan ingin agak segera berbenah diri. Namun, Ava memutuskan untuk tetap melajang, dan membuka toko desainnya sendiri. Film pun selesai. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa tinggalkan like, dan tekan tombol subscribe.